Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabatnya, kepada para tabi'ut tabi'innya, dan juga kepada para umatnya sampai akhir zaman. Saudara-saudaraku, tahukah kalian bahwa ada satu bulan yang sering dilupakan, padahal Rasulullah SAW sangat memuliakannya? Bulan ini adalah bulan persiapan sebelum Ramadan, bulan yang menjadi ladang pahala besar, tapi banyak yang meremehkannya. Lalu apa saja keutamaan bulan Sya'ban dan mengapa kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin? Simak video ini sampai selesai agar tidak menyesal. Selamat datang di Desa Channel, tempat di mana kita membahas hikmah-hikmah Islam yang menenangkan hati dan membuka jalan rezeki. Jika Anda sedang merasa gelisah, terlilit hutang, atau ingin hidup lebih berkah, maka video ini sangat penting untuk Anda. Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Ada 10 keutamaan bulan Sya'ban. Yang pertama adalah bulan yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban lebih dari bulan lainnya selain Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa lebih banyak dalam satu bulan selain di bulan Sya'ban." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini menunjukkan betapa agungnya bulan ini di sisi Rasulullah SAW karena menjadi bulan persiapan menuju Ramadan dan bulan di mana amalan diangkat ke langit. Yang kedua, bulan persiapan menuju Ramadan. Seperti seorang atlet yang berlatih sebelum pertandingan besar, bulan Sya'ban adalah momen pemanasan sebelum masuk ke bulan suci Ramadan, agar kita terbiasa dengan ibadah dan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Itulah bulan yang sering dilupakan manusia antara Rajab dan Ramadan. Padahal di bulan itulah amal-amal diangkat kepada Tuhan semesta alam. Dan aku ingin amalanku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa." Hadis riwayat Nasa'i. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk mulai membiasakan diri dengan ibadah sejak bulan ini. Yang ketiga, bulan diangkatnya amal perbuatan. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Setiap amal manusia akan diangkat pada hari Senin dan Kamis. Lalu Allah akan mengampuni dosa setiap hambanya kecuali orang yang masih bermusuhan." Hadis riwayat Muslim. Bulan Sya'ban adalah momen tahunan di mana amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sangat dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, bertaubat, dan meningkatkan ibadah. Yang keempat adalah bulan pengampunan dosa. Pada malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu ampunannya seluas-luasnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah melihat pada malam nisfu Sya'ban lalu mengampuni semua makhluknya kecuali orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan." Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karena itu, jika kita masih menyimpan kebencian atau dendam terhadap orang lain, ini adalah saat yang tepat untuk memaafkan dan membersihkan hati kita agar mendapatkan rahmat Allah. Kemudian keutamaan yang kelima adalah bulan dilipat gandakannya pahala. Setiap amal ibadah yang dilakukan di bulan ini memiliki keutamaan luar biasa. Puasa sunnah, salat tahajud, membaca Al-Quran, berzikir, dan bersedekah akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda. Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban dan berpuasa di siangnya, Allah akan mengabulkan doanya. Hadis riwayat Baihaqi. Inilah saatnya bagi kita untuk memperbanyak amal kebaikan dan membangun kebiasaan baik hingga Ramadan. Yang keenam adalah bulan dilapangkannya rezeki. Banyak ulama mengatakan bahwa orang yang memperbanyak ibadah dan bersedekah di bulan Sya'ban akan dipermudah rezekinya menjelang Ramadan dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Quran Surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan bulan ini dengan meningkatkan ketakwaan dan memperbanyak sedekah. Kemudian keutamaan yang ketujuh adalah bulan turunnya ayat sholawat. Di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuknya dan ucapkan salam penghormatan kepadanya." Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-56. Perbanyaklah sholawat agar kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di hari kiamat dan keberkahan dalam hidup. Yang kedelapan adalah peluang meraih Lailatul Qadar. Banyak ulama berpendapat bahwa semakin maksimal ibadah kita di bulan Sya'ban, semakin mudah kita meraih keistimewaan Lailatul Qadar pada waktu di bulan Ramadan nanti. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang berpuasa 3 hari di bulan Sya'ban, maka Allah akan mencatat baginya pahala 70 nabi dan mengangkatnya 70 derajat di surga." Hadis riwayat Dailami. Oleh karena itu, bulan ini adalah kesempatan terbaik untuk mempersiapkan diri secara spiritual. Yang kesembilan adalah bulan untuk memperbaiki hubungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa orang yang masih menyimpan dendam dan kebencian. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan diampuni dosa-dosa orang yang memutus tali silaturahmi." Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, bulan ini adalah momen terbaik untuk meminta maaf dan berdamai dengan sesama agar hati bersih dan ibadah diterima. Keutamaan yang terakhir yaitu ke-10, yaitu bulan yang menentukan nasib setahun ke depan. Sebagian ulama berpendapat bahwa pada malam nisfu Sya'ban, takdir setengah tahun ke depan mulai dicatat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya terdapat umul kitab atau Lauh Mahfuz. Quran Surat Ar-Ra'd ayat ke-39. Mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan memperbanyak doa agar Allah menetapkan takdir terbaik untuk kita. Saudara-saudaraku, jangan biarkan video ini berhenti di Anda. Sebarkan manfaatnya dengan menekan tombol share agar lebih banyak orang yang mengetahui keutamaan bulan Sya'ban dan dapat mengamalkannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video hikmah lainnya. Sebagai penutup, mari kita manfaatkan bulan Sya'ban dengan ibadah yang lebih baik. Semoga Allah memudahkan kita dalam beribadah, melapangkan rezeki kita, dan mengangkat segala kesulitan yang kita hadapi. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap istiqomah dalam kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.